Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom semuanya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di tempat ini, apa kabarnya? Tetap bersukacita di dalam Tuhan, amin. Kami juga menyapa buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah. Shalom semuanya, bagaimana kabarnya? Tetap bersukacita di dalam Tuhan, amin. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh menyembah Tuhan. Sama-sama kita mau menikmati hadirat Tuhan saat pagi hari ini. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Hanya oleh karena anugerah Tuhan saja, hanya oleh karena kemurahan Tuhan saja, kami boleh ada hingga saat ini. Sebagai bukti ucapan syukur kami Tuhan, kami rindu menaikkan penyembahan kami rindu mengangkat suara kami untuk meninggikan nama-Mu. Biar kiranya Tuhan ketika pujian penyembahan kami naikkan, ketika kami mengangkat tangan kami ke surga, kiranya Tuhan Yesus hadirat-Mu nyata di tempat ini. Hadirat-Mu memenuhi kami di tempat ini dan juga hadirat Tuhan memenuhi Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah ini di rumah Tuhan Yesus. Kami satukan hati kami untuk kami menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sama-sama kita mau katakan pujian ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita mau angkat suara kita mau katakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Sama-sama kembali angkat suaramu, katakan pujian ini. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Dosamu saat ku
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sama-sama angkat hatimu, katakan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sama-sama bangkit berdiri, katakan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu di tempat ini. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu memulihkan kami, membebaskan kami, menguatkan kami. Oh, saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat kami meninggikan-Mu, kami rasakan jamahan-Mu, kami rasakan urapan-Mu, kami rasakan sentuhan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bawa kami lebih lagi Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Oh, bawa kami menikmati hadirat-Mu, mendekat padamu Tuhan, mendekat padamu. Bawa kami naik ke gunung kudus-Mu, bersekutu dengan Engkau Tuhan, bersekutu, menikmati hadirat-Mu, menikmati jamahan-Mu, menikmati dekapan-Mu Tuhan. Mari sama-sama angkat suaramu, sembah Dia. Kami sembah Engkau, kami tinggikan, kami muliakan, kami sembah Tuhan, kami sembah Yesus, kami panggil Engkau Aba Bapa. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Satu hal yang kami ketahui Tuhan, apapun yang menjadi beban kami, apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi permasalahan kami,
ketika kami masuk dalam hadirat-Mu, ketika kami tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan, kelepasan yang baru terjadi dalam hidup kami. Kelegaan yang baru itu yang kami rasakan. Kelegaan yang baru itu yang kami nikmati ya Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak mau jauh dari hadirat. Bawa kami terus Tuhan. Bawa kami terus mendekat padamu. Bawa kami Tuhan. Biar hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu yang menguasai kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sama-sama katakan, oh hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Serukan haleluya. 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 Terpujilah Engkau Allah kami, pencipta langit dan bumi. Hari ini kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Yuk sama-sama kita mau menari di hadapan Tuhan. Kita mau angkat suara kita. Kita mau naikkan syukur kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes, haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini
begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Angkat suaramu, katakan, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Katakan, takkan berhenti meninggikan namamu, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya takkan berhenti, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Langit dan bumi pujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Lagi yuk. Haleluya. Biar langit dan bumi pujilah Tuhan. Ya, sama-sama. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Katakan, ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Oh, ya, sama-sama. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Oh, oh, sebab Dia ciptakan semuanya. Yeah. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di. Angkat tanganmu, katakan, ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Oh, biar yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Yuk, sama-sama kita mau katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Katakan, ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan. Sekali lagi katakan, ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat sukacita surga yang Kau limpahkan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi telinga kami, urapi hati kami. Haleluya. Jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh. Sekali lagi sama-sama katakan dari awal. Seringku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh. Sama-sama bangkit berdiri dan katakan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati. Angkat tangan, angkat suara, kita katakan, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri menaati. Katakan lagi sama-sama, sama Tuhan katakan, haleluya. Ajarku memahami
yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Mari sembah Tuhan kita. Kami naikkan syukur kami bagimu Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Engkau penguasa langit dan bumi. Kami menyembahmu, kami mengagungkanmu, ya Tuhan. Haleluya, ya Roh. Kami menyembahmu, mengagungkanmu Tuhan, meninggikanmu Bapa. Terima kasih ya Tuhan kami, Yesus Kristus. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Mari angkat suara kita, kita sembah Tuhan kita. Biar hadirat Tuhan memenuhi hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, Allah yang perkasa, yang kami muliakan, yang kami tinggikan, yang kami agungkan. Bagimulah hormat kami ya Bapa. Dimanapun kami berada, kami mau mengasihi-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Allah pencipta langit dan bumi, pemilik kehidupan. Kami bersyukur sekenara. Terima kasih Tuhan, Engkau baik ya Tuhan. Tiada terukur kasih-Mu, sungguh luar biasanya Engkau. Haleluya, haleluya. Oh, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan lagi, sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji. Yes, haleluya. Sembah dan puji Dia, Sang Raja.
puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus Sang Raja. Sembah dan puji Yesus Tuhan. Sembah dan yes, haleluya. Sembah dan puji Yesus kita. Ya Rabase, haleluya. Sembah dan puji Yesus Sang Raja. Sembah dan puji Yesus. Oh, sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Yesus. Sembah, sembah dan puji Yesus. Sembah, sembah dan puji Yesus Sang Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi Sang Raja yang datang bagi kami, bagi Sang Raja yang kami muliakan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk anak-Mu yang telah Kau korbankan bagi kami. Terima kasih buat pemberian bagi kami. Kami tahu kami bersuka cita karena ada satu juru selamat yang membawa kami ke dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Engkau telah membuat kami menjadi berharga. Dan terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau memperdamaikan kami dengan Bapa di sorga. Hari ini kami boleh memanggil Engkau Bapa karena Kau Bapa yang baik. Thank you Lord, thank you. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang indah. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Segala hormat dan pujian kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu yang luar biasa bagi kami pagi. Thank you Lord. Thank you Lord. God is so good. God is so good. Yes. God is so good. He's so good to me. Katakan lagi. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me.
katakan lagi. God is good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to. Katakan sama lagi. Amen. God is so good. God is so good. Amen. God is so good. He's so good. So good. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. Yes. God is so good. He's so good to. God is so good. God is so good. Yeah. God is so good. Amen. God is so good. He's so good. Haleluya. Katakan lagi sama-sama. God is so good. God is so good. God is so good. Amin, amin, amin Tuhan. God is so good Is so good. to me. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Oh, God is so good. He's so good to me. He's so good to me. He's so good to me. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpuji nama Tuhan. Allah kami yang baik. Tuhan kami yang mulia. Kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh naikkan syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi kami. Dan kami sudah dipuaskan dengan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Shalom, haleluya. Saudara yang ada di rumah, yang ada di tempat ini. Ketika hadirat Tuhan memenuhi kita, saudara, tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Ya. Kita tidak bisa menahan-nahan. Kalau kita mau nangis, ya nangis. Kita mau sujud, ya sujud. Kita nggak boleh menahan-nahan. Kenapa? Karena itu adalah ekspresi kita bahwa hadirat Tuhan memenuhi kita di tempat ini. Terima kasih buat worship, pemimpin pujian dan pemain musik yang telah menaikkan pujian yang indah bagi kita pada
hari ini luar biasa ibadah kita pada pagi hari ini. Lawatan Tuhan sungguh luar biasa. Dan inilah yang perlu kita jaga setiap hari, saudara. Yang perlu kita pelihara supaya kita tetap di dalam kita memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, mengikut Tuhan. Hati kita benar-benar tulus dan kita mengikut Tuhan benar-benar dengan tulusan hati kita. Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini saya akan membahas kebenaran firman Tuhan di Natal ini. Saudara kalau melihat bunga-bunga ini, tadi pagi istri saya ke sini, ya. Tadi pagi di mana dia? Ya, tadi ke sini untuk mendekor ya. Karena dilihat sepi sekali. Jadi ini karya dia. Masih kurang Pak yang kita buat lampu-lampunya. Dan saudara kasih Tuhan, hari ini saya akan membahas kebenaran firman Tuhan, yaitu berani mengambil resiko. Kok gitu sih Pak? Di Natal temanya berani mengambil resiko. Kita belajar, kalau kemarin kita belajar dari satu tokoh yang bernama Maria. Kalau hari ini kita belajar satu tokoh yang bernama Yusuf. Yusuf itu bukan Yusuf anaknya Yakub ya. Tapi Yusuf yang dikatakan menjadi ayahnya Yesus. Bukan secara biologis tapi secara akta ya. Tapi kalau secara biologis tidak mungkin, karena tidak ada hubungan antara Maria dan Yusuf. Itu hanya sebuah pertunangan, belum ada artinya secara resmi. Jadi bagi orang Yahudi, saudara terkasih dalam Tuhan, walaupun di dalam orang Yahudi, kalau dalam pertunangan itu sudah dianggap seperti menikah, tetapi tidak boleh satu rumah bedanya, dan tidak boleh ada hubungan. Ya di sini sudah dewasa semua ya, kecuali Andre ya. Andre udah berapa umur Andre sekarang? Udah 20. Canda Andre ya. Jadi belum ada ya. Bagi yang suami istri pasti mengerti, dan bagi yang masih muda tentu mungkin ya ada dipelajari ya. Jadi belum ada. Jadi Alkitab juga tidak bisa menjelaskan, hanya terlihat di Yusuf pada saat akan kelahiran Tuhan Yesus. Setelah itu dia tidak ada lagi. Tapi ada satu sosok penting yang perlu kita pelajari dari Yusuf, saudara terkasih Tuhan. Dia berani mengambil resiko. Kalau kita lihat di Alkitab kita, mari kita buka di Matius ya. Matius 18, saya akan bacakan untuk kita. Sudah ada di slide kita. Tolong Lon. Ya jangan lupa Natal kita tanggal 24 ya, jam 6 sore. Saudara kasih Tuhan. Nah, sudah di sana dikatakan seperti ini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, jadi masih bertunangan ya. Jadi bagi orang Yahudi pertunangan itu sudah seperti suami istri, tetapi belum boleh satu rumah dan juga belum bisa melakukan kewajiban sebagai orang suami istri. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus ya, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu.
Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Lihat saudara kasih Tuhan. Yusuf pada saat dia tahu Maria akan mengandung dari Roh Kudus, dia diam-diam ingin menceraikan. Itu sangat penting saudara. Saudara juga kalau punya pacar, tiba-tiba pacar saudara mengandung, apa yang saudara lakukan? Ya ada orang mengatakan, loh saya kan tidak ada berbuat apa-apa, kenapa bisa mengandung? Apalagi ini di kalangan orang Yahudi. Saudara kasih Tuhan, kalau kita tahu orang Yahudi ini sangat ketat sekali di dalam peraturan-peraturan agama. Jadi kita ada lihat bagaimana seorang perempuan yang ketahuan dikatakan berzina akan dilempari batu karena hukumnya seperti itu, dan itu ada hukumnya di Keluaran, dan Tuhan sudah mengatur hukum itu terhadap orang Yahudi, walaupun mungkin mereka menafsirkannya, menambahkannya, ya itu terserah. Tetapi mereka sangat ketat untuk menjalankan, untuk mengikuti, untuk meneliti setiap kitab-kitab Taurat. Maka ini bukan hal yang main-main. Pada saat Yusuf tahu Maria mengandung, wah ini bukan satu hal yang main-main. Ini resikonya sangat berat. Ya kita tahu sekarang ini kasus-kasusnya banyak sekali. Ada seorang guru ya yang menghamili muridnya sampai 9, dan itu sangat menyedihkan. Tapi apa yang ditahu, apa yang dirasakan oleh orang tua, apa yang bisa kita pikirkan kalau tiba-tiba pasangan kita mengandung bukan hasil perbuatan kita. Jadi sedikit bicara dewasa. Oh itu sangat resikonya tinggi sekali. Belum mungkin orang tuanya akan menanggung malu, apalagi orang Israel. Kalau mungkin kita di kota Jakarta ini bisa diam-diam, contohnya ngumpat di mana, gitu. Biar sampai lahiran dulu. Orang cuek, siapa lu siapa gue, gitu kan? Kalau di Jakarta kan, atau di kota-kota. Tetapi waktu itu kan semua sosialnya juga masih tinggi, bukan seperti kota besar. Jadi pada saat Yusuf tahu mengandung Maria, ini menjadi satu masalah besar bagi kita. Wah, ini menjadi masalah. Dan dia berniat untuk menceraikan Maria. Jadi nggak ada hubungannya juga ya, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hatinya dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Saya pikir kurang ada nyambungnya ya. Karena memang kalaupun diceraikan kan ini juga menjadi pertanyaan, lah kenapa diceraikan gitu kan. Jadi memang ini merupakan satu dilema bagi Yusuf. Jadi kalau mungkin kita sinetronkan ini dan dibuat bumbu-bumbunya yang sangat-sangat bagus ya, mungkin sutradara yang di televisi Ku Menangis mungkin membuat ini akan menjadi menarik. Ada tetangga yang mencibiri, kenapa ya? Belum menikah, belum lahir belum menikah kok bisa mengandung? Ini risikonya berat, belum lagi nanti hukuman-hukuman dari dari para ahli-ahli Taurat atau hukuman-hukuman lain yang mungkin bisa akan memperburuk keadaan. Ini nggak gampang, so.
Ini nggak gampang yang diterima oleh Yusuf. Tanggung jawabnya sangat besar sekali. Oleh karena itu, Bapak saudara kasih dalam Tuhan, maka saya katakan pada saat Yusuf mendengarkan langsung dari malaikat dikatakan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampakkan kepadanya dan dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Sudah gampang gak sih percaya? Tiba-tiba sudah bermimpi. Bayi yang di kandungan itu adalah dari Roh Kudus gitu. Kalau kita posisikan diri kita, pasti kita bingung juga gitu kan. Antara percaya atau tidak percaya ini, benar gak sih? Benar gak sih? Nah, makanya saya katakan Yusuf ini merupakan seorang yang berani mengambil resiko. Pertama dia percaya. Kedua dia akan tahu sanksi sosialnya. Ketiga dia akan tahu akan apa yang akan terjadi dalam dirinya. Dan juga terjadi pembunuhan. Pasti resiko-resiko yang besar. Penolakan-penolakan yang besar. Pada saat Maria mengandung juga tidak ada tempat untuk mereka. Wah ini merupakan satu resiko. Bisa saja Yesus mengatakan, kau bukan anakku juga ini. Nyusah-nyusahin aja kau. Kan gitu kan. Ada seperti itu. Tapi memang dalam ketulusannya dia bisa menerima Maria sebagai sebagai bertanggung jawab. Karena itu dari dia tahu dari Roh Kudus. Ini luar biasa. Ketulusan hati daripada Yusuf. Ini perlu kita garis bawahi, saudara kasih. Dan dia berani mengambil resiko untuk bertanggung jawab terhadap Maria. Walaupun dia tahu resiko ini sangat berat akan dihadapi oleh Yusuf. Saudara kasih Tuhan. Pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, pasti ada resiko-resiko yang terjadi yang akan kita hadapi, saudara. Tidak ada mungkin tidak. Maka pada saat kita percaya kepada Tuhan, kita harus siap menerima resiko itu. Karena banyak orang setelah menerima Tuhan sebagai juru selamatnya, lalu berkata seperti ini, ternyata tidak seindah seperti yang saya bayangkan. Tuhan, kenapa aku seperti ini? Kenapa hidupku seperti ini? Kenapa? Harusnya kita sudah tahu resiko itu, saudara. Yusuf pasti sudah tahu resikonya. Apa yang akan dialami oleh dia, apa yang akan terjadi dalam hidupnya apabila dia menerima Maria bertanggung jawab terhadap bayi yang dikandung oleh Maria. Hukum Israel itu sangat-sangat luar biasa, saudara. Kalau saudara membaca hukum Taurat, waduh luar biasa. Saudara kalau ke Israel ya, pada hari Sabat ada namanya satu lift. Lift itu namanya lift Sabat. Dan mereka tidak boleh memencet Sabat lift itu pada saat Sabat. Maka kalau suatu saat saudara pergi ke sana, janganlah naik lift Sabat karena dia akan berhenti sendirinya. Tidak boleh mereka mengerjakan memencet itu. Dan nggak boleh masak segala macam. Jadi mereka sangat ketat sekali. Apalagi ini. Mengandung di luar dari pernikahan. Kalau pertunangan, ya. Pertunangan bagi orang Israel sudah menjadi sah menjadi suami istri. Tetapi belum bisa satu rumah dikatakan harus ada sahnya. Ini masih dalam tahap pertunangan. Dan kalau Maria mengandung, menjadi bahaya besar. Menjadi risiko yang besar. Maka saudara kasih Tuhan. Pada saat seorang Yusuf mengambil Maria sebagai istri, bertanggung jawab atas bayi yang dikandungannya. Ini menjadi risiko. Saudara kasih Tuhan, pada saat kita percaya kepada Tuhan, resiko-resiko besar pasti kita akan hadapi. Kalau kita
punya masa lalu yang kelam berat, resikonya apa? Kita akan seperti orang yang sakit keluar dari dosa itu. Belum lagi mungkin teman-teman kita, yang teman dekat kita, yang dulunya seserver dengan kita. Kalau dia ngomongin tentang negatif, film negatif, otak kita langsung kena connect. Tutak. Tapi pada saat kita percaya kepada Tuhan, kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, ini menjadi repot. Kalau teman kita ngomongin hal-hal yang tidak baik, otak kita udah gak nyambung. Udah malas dengar. Maka siap-siaplah teman kita akan menjauh. Sudah pernah gak sih merasa kesepian gak punya teman? Padahal dulu kalau kita belum bertobat, kita dikenal orang di mana-mana. Si Anu kenal, si Anu kenal, si Anu kenal. Tetapi pada saat kita bertobat, menerima Tuhan sebagai juru selamat kita dijauhi oleh teman-teman. Dijauhi bukan masalah kita ini najis, bukan. Tapi karena tidak seserver lagi, tidak satu sefrekuensi lagi gitu. Kita kalau masuk dalam suatu kumpulan, kalau tidak sefrekuensi, udah malas kita. Saya kalau telepon mama saya, kalau bicara masalah anak laki-laki langsung saya tutup. Udahlah Mak ya, malas. Nanti siapa lah keturunanmu? Udahlah ya. Mau makan orang ini, mau tidur. Gue bilang, matikan. Dia udah tahu itu, bahwa saya gak nyambung dengan dia. Kita kalau udah dalam Kristus, pasti resiko-resiko yang kita hadapi. Pada saat kita menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita ada resiko yang harus kita hadapi. Gak mungkin. Gak mungkin lah. Dalam hal sosial. Bukan berarti kita ditolak teman-teman kita karena kita jahat. Enggak, karena gak nyambung lagi perkataan. Nah, kita mulai siap-siap menjadi orang yang kesepian. Kesepian bukan berarti teman kita mungkin ya, apalagi kita baru-baru bertobat contohnya, ya teman kita hanya di gereja, kita di gereja, teman baru. Kita siap-siap juga untuk mematikan hobi-hobi kita yang tidak baik. Contohnya nih hari Minggu seperti ini nih, pada saat online. Kita punya hobi kan. Kalau yang suka traveling, hobinya motoran atau sepedaan atau apalah. Ini menjadi tantangan bagi kita. Mau ibadah, teman bilang, "Bro, di mana bro?" Di sini. Hari Minggu kita ada Go ST, mau ikut gak? Ya boleh lah. Tapi hari Minggu gue ibadah, gue pelayanan. Gimana? Telepon aja gembala, "Pak, sorry Pak, sakit perut." Ya kan? Pernah lihat di sosmed dia lagi jalan-jalan gitu, ketahuan. Kita harus tahu bahwa ini resikonya. Bahwa kita di anak Tuhan menjadi satu resiko yang besar. Ada banyak resiko yang kita hadapi pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus berani juga menyalibkan kedagingan kita. Yang selama ini mengganggu kita. Yang selama ini mungkin menjadi nyaman dalam hidup kita. Saudara kasih Tuhan, suatu saat saya diet. Karena saya dulu terambisi untuk perut saya six-pack. Dan sampai sekarang jadi one pack. Jadi tetap besar. Dan sampai saya stres. Dan kalau mau tidur pun saya kata lagi, saya susah. Mau mandi pun kaca. Pokoknya six-pack ya. Dan teman saya bilang, "Oh belum bisa bang ya?" Teman saya ada yang six-pack waktu itu, seorang polisi. Dia bilang begini, "Kamu masih makan nasi enggak?" "Masih dong bang." "Ya gimana mau six-pack? Terus maksudnya bagaimana?" "Gantilah nasi ke beras merah atau ke rotinya roti gandum." Saudara tahu enggak? Perpindahan dari nasi ke beras merah itu seperti hambar dunia serasa hampa. Aduh gak ada rasanya saudara. Aduh ini makan apa? Terus gimana lagi bang? "Kamu kurangi garam." Wah saya belanja dada ayam rebus tanpa ada garamnya. Aduh saya bilang, ngapain hidup gua seperti ini?
Untung saya sebulan drop sakit. Dari situ saya bilang nggak mau lah, udahlah cukup. Ngapain saya ngikutin untuk sispek? Toh saya juga nggak mau jadi binaragawan ya kan. Enggak lah, udah cukup. Makan tapi saya olahraga. Saudara tahu nggak betapa sakitnya sebenarnya pada saat transisi itu antara makan nasi yang biasa makan nasi tiba-tiba makan nasi yang tidak ada rasanya, itu beras merah dan roti tawar itu. Waduh, saudara tahu nggak risiko itu? Nggak enak. Dalam Tuhan juga seperti itu. Pada saat kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, hidup kita ini telah menjadi Kristus. Sama seperti Yusuf telah menerima tanggung jawab itu, menjadi menanggung jawab Yesus yang akan lahir, menanggung jawab Maria juga. Maka tanggung jawab itu menjadi tanggung jawabnya. Ada resiko-resiko yang dihadapi oleh dia. Dia tahu itu resiko itu, tetapi dia maju. Sama seperti kita. Akan ada resiko-resiko yang kita hadapi pada saat kita percaya kepada Tuhan. Apakah kita siap menerima itu atau tidak? Kalau kita siap, maka kita akan menjadi maju, tak gentar. Tapi kalau nggak siap, ya kita akan tidak bisa berubah, tidak akan pernah bisa menjadi seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup. Harus siap, siap untuk tidak berteman, siap. Saya punya teman di kafe, dia main di kafe, tapi dia tidak merokok, minum tidak minum. Saya tahu bahwa itu sakit. Suatu saat dia bilang, lah ikutlah dulu. Saya ikut. Teman-teman pada minum, dia nggak ingin. Karena dikasih minum, dia nggak minum. Saya tahu pertama pasti sakit dirasakan. Saudara tahu ikut Tuhan itu, kita seperti pesawat. Awalnya doang sakit. Pesawat itu pada saat dia mulai take off, itu yang berat. Dia akan tekan kuat, kekuatan tenaga. Tapi kalau dia sudah di atas, dia tinggal tenang, tinggal ngedorong dikit cepat. Itu dalam Tuhan juga gitu, saudara. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, kalau kita baru memulai ikut Tuhan dan memulai menyalipkan apa yang tidak disukai oleh Tuhan dalam diri kita, itu pertama sekali susah. Saya juga dulu yang susah sekali melepaskan rokok dulu. Karena apalagi habis makan, itu repot sekali. Tapi lama-lama kalau sudah lepas berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan, udah mulai malas gitu. Itu seperti di atas awan. Berdoa juga gitu, memulai doa kita juga saudara kasih kayak gitu. Kalau mau doa pagi contohnya, bangun jam 5 pagi. Aduh malas. Ya gitu. Adang oyong. Gitu. Langsung kita bilang, Tuhan, apakah engkau menginginkan aku untuk tidur kembali? Tuhan diam. Berarti Tuhan menginginkan aku untuk tidur kembali. Karena Tuhan tidak menjawab saya. Nggak mungkin kalau Tuhan menjawab, ya anakku. Memulai doa pagi itu susah. Memulai doa baca Alkitab satu pasal itu satu hari susah. Masih susah. Malas. Tapi nanti menjadi habitat kita, saudara kasih. Menjadi kebiasaan kita. Kalau kita nggak baca Alkitab, nggak berdoa, kita mungkin ada sesuatu yang kurang. Apa yang kurang ya? Saya kalau pagi-pagi, kalau nggak ngopi, jam mau tidur, Mbak, apa yang kurang ya? Kok nggak enak ya? Oh ya Mbak, kopi belum? Oh tolong kopi dong. Oh ya kopi, baru kopi. Baru kayak ada kes, gitu. ada kayak sinar kehidupan masuk ke otak, pleng gitu kan. Itu ketawa karena dia tahu dia tukang kopi. Gitu. Makanya saudara kalau saya pagi-pagi ke sini, Mas, tolong kopi ya. Gitu. Udah kebiasaan saudara. Kalau saudara terbiasa dengan resiko-resiko ikut Tuhan seperti Yusuf terbiasa, udah tahu resikonya, maka kita tidak akan pernah takut untuk mengikut Tuhan, saudara. Karena kalau kita sudah di dalam Tuhan, sudah nyaman hidup kita nanti. Kita menjadi tenang dalam. Kita nggak punya teman, mau nggak teman tenang aja. Kita nggak punya uang, mau ada uang santai aja. Kita hidup ini menjadi santai. Tidak seperti orang lain, kalau nggak ada uang di kantongnya, langsung pusing kepalanya. Marah-marah. Istri. Seperti lagu anak saya Yohan. Kasih itu sabar, tidak suka
malah. Kalau kita nggak punya uang, marah-marah kita. Kalau kita nggak punya pacar, marah-marah. Enggak ya, nggak marah-marah. Jangan yang marah-marah ya, belum punya pacar ya. Nikah, udah nikah, baru marah-marah lagi. Alamak. Kalau Mima, dia bilang gini, kalau mamanya marah sama dia, Mama, jangan angry terus dong. Bikin Mima happy kek. Ah, dari mana dia tahu bahasa itu gitu? Saudara, kalau kita sudah di dalam Tuhan, mulai setelah take off, kalau kita sudah di atas, menjadi suatu kenikmatan kita bersama dengan Tuhan. Natal bicara masalah resiko, saudara. Kalau hari ini saudara masih pas-pasan kerohanianmu, belum seperti pesawat yang masih di situ terus. Udahlah. Kenapa? Karena kita tidak mau fighting dengan kehidupan. Kita tidak mau masuk lebih dalam lagi untuk Tuhan. Kita tidak mau mengambil resiko itu. Maka kita akan seperti itu terus. Rohani kita seperti itu. Kalau orang bicara kayak tadi penyembahan, kalau hadirat Tuhan, kita memenuhi hadirat Tuhan, kata saya. Kalau orang yang tidak pernah merasakan hadirat Tuhan, ngomong apa sih pendetanya? Ada api kan di sini, kebakar dong. Ya kan? Saya sebenarnya tadi pengen berhenti, tapi karena ada satu masih terus, ya udah lanjutin lagi. Kalau kita nggak peka dengan itu, saya nggak tahu sih itu Elsa udah lama nggak WL, tadi malam dia 2 puasa mungkin ya. Ini luar biasa saya rasakan hadirat Tuhan. Makanya saya sungguh luar biasa. Saya belum merasakan. Kadang di sini kita berat. Tapi tadi rasa nikmat sekali rasanya. Kedepannya tahun depan doakan kita akan buat ada praise and worship mungkin. Jadi saya yang jadi worship leadernya. Kebetulan saya pernah jadi worship leader. Jadi kita nanti ada itu Elsa mungkin yang WL di sini kita sama-sama. Saya lagi mikirin mau di mana gitu kan. Karena kalau di studio atau di mana gitu. Lagi doakanlah. Semoga tahun depan kita bisa. Karena sayang juga, saya pikir saya punya suara lumayan lah ya. Lumayan bagus. Kalau itu Elsa 9, saya 7 lah. Kan kalau 7 udah lumayan lah. Ya kan? Jadi kenapa tidak kita manfaatkan gitu. Ya, ada Lone juga yang bisa suaranya. Sini banyak sebenarnya kita yang bisa bernyanyi gitu. Tadi saya suruh singer dia, gak mau dia. Dia belum mau katanya, masih jantungan dia, gak apa-apa lah. Tahun depan. Padahal saya udah bawa mic tuh, udah bawa mixernya semua. Saya pikir minggu lalu Lone akan jadi singer. Dia sampai di sini bilang, aduh bang janganlah bang. Bilang. Saya tunggu si Marita belum datang. Tiba-tiba udah mau ibadah dia datang, gak apa-apa lah. Tahun depan kita mulai baharui lagi saudara. Kenapa? Enak kok ikut Tuhan saudara. Enak benar. Jangan pernah berpikir ikut Tuhan itu hilang segala-galanya dalam kehidupanmu. No. Saya kalau bandingkan ikut Tuhan dan enggak ikut Tuhan, waduh repot sekali. Banyak hal yang Tuhan percayakan. Saya lahir di kampung, saudara. Saya lahir di kampung. Saya gak bisa bayangkan, saya bisa menikmati banyak fasilitas-fasilitas yang namanya kasih orang. Bukan itu tujuannya saudara ikut Tuhan ya. Tapi kalau kita mau menceburkan diri, artinya saya katakan kata-kata menceburkan diri ke dalam hadirat Tuhan dan mau mengambil resiko itu. Saudara Tuhan, kalau mau mengambil resiko itu, Tuhan pasti akan banyak kasih kepercayaan kepada kita. Kalau kita hanya di pinggir-pinggir saja, maka Yesus mengatakan bertolaklah ke dalam. Saudara tahu kenapa disuruh bertolak ke dalam? Saya ini anak pantai, tinggal di Danau Toba. Ikan yang di pantai itu hanya ikan kecil-kecil, ikan cilik-cilik. Gitu. Tapi kalau di dalam, di tengah, banyak ikan yang gede-gede, yang besar-besar. Ada ikan mas yang besar, yang bisa kiloan dapat. Mungkin ada di sana. Ada pernah dapat juga, ada ikan yang lebih besar lagi. Maka kalau kita lebih masuk ke dalam, tentu resikonya ada. Ada ombak, ada
Banyak resikonya kalau kita lebih dalam lagi bertolak ke tengah. Kalau di kampung kami, waktu kami pinggiran Danau Toba, kalau kita ke tengah, tiba-tiba ada angin yang namanya angin kencang. Seperti angin apa namanya. Itu bukan ombak, tapi angin. Yang itu kalau kita dayung sampan kita, kadang nggak bergerak. Itu bisa tiba-tiba datang. Saya pernah mengalami itu. Pasti ada. Ada risiko-risikonya kalau kita semakin mendekat kepada Tuhan. Dikatakan pada saat Yusuf menerima itu, dia tidak bilang, Tuhan jangan akulah Tuhan. Jangan akulah Tuhan. Kan nanti gimana kata orang-orang Tuhan. Kan bisa aja kan. Malaikat gimana. Nanti kalau kata Charles gimana. Kalau pacar saya udah menikah, dia ngomongin nanti saya kemana-mana. Kan gitu kan. Kan bisa aja negonya dengan malaikat. Tetapi tidak. Dia terima. Saudara kasih Tuhan, Natal bicara resiko. Resiko ada. Apa kita siap untuk menerima resiko? Pada saat kita masuk lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Maka banyak resiko yang akan menghadang kita. Tapi percayalah, Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Jangan takut dengan itu. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Ada satu laguku yang saya ciptakan. Takkan pernah kau tinggalkanku. Takkan pernah kau lupakanku. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita sendirian. Makanya pada saat malaikat datang kepada Maria dikatakan, engkau akan menamakan dia Immanuel. Allah berserta dengan kita. Maka kalau hari ini hidupmu susah payah cari duit. Percaya Allah berserta denganmu. Enggak ada amin. Kalau kau hari ini juga susah cari jodoh, Allah berserta denganmu. Amin. Kalau masih hari ini juga mungkin pekerjaanmu masih pas-pasan. Hari ini terima gaji, bayar hutang. Terima gaji, bayar hutang. Terima gaji, bayar hutang. Allah besertamu. Ya Immanuel. Maka tidak perlu takut akan hidup ini. Kalau itu masih keadaanmu, nikmatilah. Kalau kau setia dalam hal itu, percayalah. Tidak mungkin Tuhan meninggalkan kita. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Sebab dia Allah yang Immanuel. Maka nggak perlu kita takut, harus siap untuk menghadapi resiko-resiko ini. Kita harus berani masuk lebih dalam lagi. Seperti Yusuf berani bertanggung jawab terhadap bayi dan Maria. Dan banyak hal yang mereka alami, mereka harus pergi ke Mesir. Saudara, kalau perjalanan antara Israel dan Mesir itu, kalau orang Israel waktu itu 40 tahun, kan? Kalau sebenarnya perjalanan naik bis 5 jam sebenarnya. Kalau jalan kaki berapa bulan itu? Itu padang gurun loh yang harus dijalani oleh mereka. Bukan seperti yang dia bayangkan bawa bayi. Bukan seperti kalau kita di kampung saya jalan-jalan contohnya berjalan ada pohon. Berhentilah dulu kita di sini di pohon rindang ini. Ada mangga tuh, ambil ya. Enggak. Mangga siapa itu? Ambillah nanti belakangan gitu kan. Enggak. Itu pohon, itu padang gurun. Bayangkan saudara, padang gurun. Lagi lahir, lagi menyingkir mereka ke Mesir. Waduh, itu resiko yang besar yang mereka hadapi. Tapi saudara kasih Tuhan, Maria Yusuf tidak menjadi mundur. Udahlah Maria, kau sendirilah ya. Lagian bukan bayiku ini. Saudara jangan berpikir tiba-tiba di cerita Alkitab ini seperti dikayangan. Enggak, ini cerita real. Dan kalau diceritakan di sinetron, yang kalau dibuat seperti The Passion of the Christ, ya mungkin lebih kejam lagi. Saudara. Kalau saudara pergi ke Israel, saya pernah ke Israel, saudara kasih Tuhan, penyeberangan antara Mesir mau ke Israel, itu bisa sampai 37 derajat Celcius loh panasnya. Hidung sampai gosong hidung. Waktu itu kita mau pergi,
ada yang mau lihat air nggak dimarah, kita turun. Waduh panasnya minta ampun. AC mobil itu, kalau AC mobil kita di Indonesia itu masih, kalau di sana sampai habis, sampai habis gitu, full. Itu pun tetap nggak dingin. Kenapa? Panas sekali kan. Bayangkan saudara, mereka harus menyingkir ke Mesir, berjalan. Tetapi apakah Yusuf membiarkan mereka sendiri? Padahal, ini ke anak gua nih. Enggak. Pada saat dia menerima tanggung jawab itu, dia bertanggung jawab. Pada saat kita menerima Tuhan dan Juru Selamat kita, bertanggung jawablah atas hidup kita kepada Tuhan. Amin. Mari tundukkan kepala kita, satukan hati kita berdoa. Datang di hadapan Tuhan, saudara kasih Tuhan. Saya mengundang teman-teman memusik maju ke depan. Haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman yang boleh hamba sampaikan kepada jemaat. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian kami, sembahan kami kepadamu. Dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Materaikan firman-Mu di hati kami ya Tuhan. Setiap kami, setiap pribadi kami. Menjadi orang yang mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Yang berani mengambil resiko. Pada saat kami menerima Tuhan sebagai Juru Selamat kami. Tolonglah kami Roh Kudus. Tuntunlah kami di dalam menghadapi segala tantangan-tantangan itu. Kami tahu resiko ini sangat berat. Tapi kami percaya Tuhanlah yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Ku tak ingin jauh darimu Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu. Biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Ku tak ingin jauh darimu Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu. Biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Mari sekali kita katakan pujian ini. Bawa daku Tuhan. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Ku tak ingin jauh darimu Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu. Biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci. Mari katakan lagi sama-sama. Ku tak ingin jauh darimu Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu. Biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, Di bait suci. Sekali lagi katakan tentang ini. Ku tak ingin jauh darimu Tuhan. bawaku ke tempat kediaman-Mu. Biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Biar kiranya Roh Tuhan tetap tinggal dalam hati kami dan Roh Tuhan tetap menaungi kami.
Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman yang telah disampaikan kepada kami. Engkau yang memberkati hamba-Mu lebih dan lebih lagi. Biar hikmat yang daripada Tuhan, biar apa yang menjadi maunya Tuhan boleh dimengerti oleh hamba-Mu ini ya Tuhan. Tambah-tambahkan terus pewahyuan-pewahyuan yang baru yang daripada-Mu dalam kehidupannya guna untuk pelayanannya di muka bumi ini ya Tuhan. Urapi dia, berkatilah hamba-Mu ini. Jika sebentar juga Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Biar setiap persembahan yang akan kami berikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, Engkau yang memberkati. Ajar kami Tuhan untuk memberi bukan karena kami diberkati, bukan karena kami ingin diberkati, tapi ajar kami memberi bahwa kami telah diberkati berlimpah-limpah oleh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memberi penuh dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita seperti biasa di layar sudah tertera ada nomor rekening daripada gereja Tuhan atas nama Ibu Gembala. Bapak Ibu yang rindu, Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini mungkin berkata, saya mau kasihnya transfer aja. Di sini sudah tertera nomor rekening kita di BCA 6330475 135. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yuk, sama-sama kita mengatakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya, sama-sama kembali katakan, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Katakan tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu saudara Tuhan. Jangan lupa setiap hari Selasa
kita ada ibadah doa pagi jam 5 pagi saudara. Dan juga setiap hari Rabu ada doa ibadah minggu, tengah minggu jam setengah 8 malam. Dan juga setiap hari Sabtu ada doa pagi jam 5 pagi. Dan juga saudara kasih Tuhan hari Minggu ibadah kita jam 10 seperti sekarang ini. Dan jangan lupa saudara kasih Tuhan ada juga program ibadah kita Getsemani Bertumbuh setiap hari Jumat jam 7 malam. Saudara boleh ikuti, share ke teman-teman kita, saudara kita, supaya mereka juga boleh diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan dan juga lewat apa yang boleh kita dapatkan sehingga boleh kita sampaikan. Teman-teman kita juga boleh merasakan diberkati. Tuhan berkati kita semuanya, haleluya. Mari sama-sama kembali kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri kembali. Bapak saudara kasih Tuhan, saudara kasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Langsung kami bersyukur untuk hari ini kami boleh menaikkan pujian-pujian kami kepada Tuhan, memberkati kami semua pemain musik, itu Elsa yang sudah menaikkan pujian, baik kami berkati keluarganya, berkati BBJ yang ada di rumah, sehat selalu dalam walaupun ditinggal sebentar dalam pelayanan. Dia mengerti bahwa mamanya sedang pelayanan. Tuhan berkati suami, berkati rumah tangga ini, di rumah tangga yang jadi berkat dimanapun mereka berada. Dan juga berkati teman-teman musik, Paul, dan juga Aaron, dan juga Charles. Tuhan berkati Lone sebagai slide, Tuhan berkati. Dan juga semua yang ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan berkati. Teman-teman Amboru yang setia bersama dengan kami, dan anak-anak, Tuhan berkati Andre dan Marita dan teman-teman Angel. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Dan juga jemaat-jemaat yang di rumah, yang dalam ibadah hari ini, Tuhan memberkati semuanya Tuhan. Dan hari ini kami berdoa juga buat bangsa negara kami. Tuhan berkati negeri kami ini, berkati Presiden kami Jokowi. Tuhan tolong dia dalam memimpin bangsa kami ini. Dan juga staf-stafnya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tempat ini berkati Tuhan. Itu Tiur yang sebagai perpanjangan bagi kami untuk boleh beribadah tempat ini, berkati senantiasa dalam pimpinan Tuhan. Nah, saatnya Tuhan kami akan pulang dan kami akan terima berkat-Mu. Mari angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan, saudara kasih Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Puji nama Tuhan, ibadah kita selesai. Haleluya, sampai bertemu kembali. Amin.